Idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kalian bertiga musafir, falyu'ammiru ahadahum, maka pilih satu menjadi pemimpin kalian. Nah, anak ini sekarang, posisi saya ini sekarang kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat yang dimandikan orang yang memandikan. Dengan adanya ketua, maka perjalanan saya ringan. Coba kalau tak ada ketua, bingung saya. Ustaz, ini ada undangan, kemana? Sumatera Selatan, cek dulu. Sumatera Selatan dari Palembang berapa kilo. Terus yang undang ini siapa? Si Anu Pak Ustaz. Cek dulu cek dulu. Tadi Google Map buka. Ini Wikipedia. Tengok dulu partainya apa. Ini udah mau dekat-dekat pilkada. Gawat kita ini. Jangan sampai kita kena jebakan Batman. Karena tidak mikir itu. Jadwal setahun udah rapi. Nanti ke Sumatera Selatan, serahkan semua ke Mas Ali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga lah kita dalam beragama ini. Percayakan tentang masalah ilmu ke Ustaz ke Mas Ali, percayakan ke Kiai Muhammad Atiq Fahmi. Mereka belajar sampai ke Wali Songo, Ngabar, Jawa Timur. Mereka belajar sampai ke Tarim, Ahqaf, Yaman. Kita percayakan aja. Ini sekarang banyak orang tidak percaya kepada orang yang sudah dilebihkan. Naik pesawat dia, percaya dia sama pilot. Pernah kita waktu naik pesawat kita ketuk pintu. Pak pilot boleh nengok surat tes urin ya? Tes DNA. Nggak ada pernah kita permasalahkan pilot itu, entah dia nyabu, entah nggak tahu kita. Kita percaya aja sama dia. Begitu kita duduk di pesawat, kuserahkan sama kau pilot. Iya kalau dibawanya ke Lubuk Linggau. Kalau dibawanya ke Lubuk Alung, nggak tahu kita. Tapi kadang kita dalam masalah pesawat percaya kita sama pilot. Tapi dalam masalah agama ini kita nggak percaya sama ulama. Siapa lagi mau kita percaya? Rusak jam kita. Kita serahkan jam kesayangan kita ke reparasi servis jam. Rusak handphone kita. Padahal di dalam itu bukan cuma rahasia kita. Rahasia istri, rahasia anak. Kita serahkan ke tukang handphone. Percaya kita sama servis handphone. Padahal kalau di kopinya barang itu. Tapi dalam masalah agama nggak percaya kita sama ulama. Kan lebih parah kita itu. Meletakkan ulama di bawah tukang servis handphone. Bukan merendahkan servis handphone ya, yang telah kena somasi persatuan servis handphone. Tapi kita ini, saya cuma mau ngajak kita berpikir bahwa memang ada orang-orang yang dilebihkan Allah, dan kita dari lubuk hati yang paling dalam mengakui itu orang ini memang kita lebihkan. Tapi bukan berarti dia lebih dalam segala hal. Dalam masalah ekonomi, mungkin kita lebih. Dalam masalah kebun sawit, mungkin kita lebih. Dalam masalah mobil, mungkin kita lebih. Tapi dalam masalah pengetahuan agama, masalah kedekatan dengan Allah, apa standar mengukurnya? Ya, zahirnya kita tengok dia takwa sama Allah. Zahirnya dia selamat dari aib. Kalau batinnya mana kita tahu? Nahnu nahkumu bil zahir. Kita ini menilai zahir. Wallahu yatawallas sarair. Adapun yang sarair, yang sir, yang batin, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berjalan dengan ustaz, berjalan dengan kiai, saya nyaman, saya tenang. Yang mau dicarikan ketenangan hidup. Begitu juga lah dalam perjalanan hidup yang panjang ini. Serahkanlah ke guru kita. Kita insya Allah selamat, tenang. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak mungkin kita bisa berjuang sendiri. Mustahil kita bisa. Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, beri aku penolong saudaraku Harun. Harun. Padahal Nabi Musa itu tenaganya 30 laki-laki perkasa Arab Yahudi. Nabi Musa. Makanya waktu menggeser
sumur yang ditutup batu itu kan satu suku menggeser, nggak bisa. Dia sendiri aja digeser. Tapi dia tetap minta tolong Harun. Makanya dia bersama dengan Nabi Harun. Nabi Isa, yubri'ul akmaha wal abrasa, lumpuh, kusta, sehat. Yuhil mauta, orang mati bisa dihidupkan. Biiznillah, dengan izin Allah. Tapi waktu berjuang, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong. Jadi tak bisa sendiri, mesti ada tim. Jadi kekuatan Islam ini bukan pada one man show, bukan pada kekuatan person, tapi tim. Nah, Kiai di pondok ini beliau punya tim. Ada tim dapur, ada tim pengasuhan asrama, ada tim kurikulum, ada tim iklan, ada tim. Ustadz Kemas Ali juga punya tim. Cuman tim beliau lebih solid karena penjaga gawangnya 2. Karena pondok dia kan 2. Jadi tidak bisa kerja sendiri. Makanya kalau ada orang sendirian, man syadza syadza finnar, siapa yang menyendiri sendiri masuk neraka. Tak bisa sendiri. Ustadz di Pekanbaru kami punya tim. Di pondok ada tim, di yayasan ada tim. Alumni Al-Azhar ada tim. Alumni Timur Tengah ada tim. Tidak bisa sendirian. Saya berjalan kemari pakai tim, kemana-mana pakai tim. Nah, jadi jangan sampai kita merasa, saya manusia, saya sehat, apa perlu saya sama orang? Kita sudah keluar dari kemanusiaan kita. Kita sudah merubah diri kita menjadi Superman, Batman, Wonder Woman, Cicakman. Kita kalau yang sini lengket, sini itu yang Cicakman. Kita ini manusia biasa. Jadi yang saya sampaikan ini sebetulnya tentang saya pribadi. Pertama, saya mengikut ulama. Yang kedua, saya pakai tim, tak sendirian. Ada tim media yang mengatur TikTok, yang mengatur IG, yang mengatur YouTube. Ada tim yang mengurus ini, yang mengurus ini. Kekuatan kita pada tim. Kemudian yang ketiga, apa sebetulnya yang sedang kita buat ini apa? Yang kita buat ini adalah dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang dari tidak baik jadi baik. Bupati yang sebelumnya hanya sibuk memikirkan proyek dinas, ya kita ajak dengan ceramah itu, mau aja dia bangun Islamic Center, nah udah tuh. Nah, insya Allah Ustaz kita bebaskan di tanah ini, kita bangun Islamic Center Pak Ustaz. Pak, ini kalau Islamic Center dibangun, biasanya jamaah yang sholat nggak ada. Nah gimana caranya Pak Ustaz biar orang sholat? Bagusnya di samping Islamic Center itu buat SMP SMA. Oh gitu ya, iya. Jadi zuhur sama asar anak-anak sekolah. Iya. Terus maghrib isyanya Pak Ustaz? Yang sebelah kanan buat boarding school. Untuk isya sama maghrib sama subuh. Yang ngajar Pak Ustaz? Anak-anak yang udah, daripada kita nanam dari bawah susah, bagus pohon yang udah hampir jadi aja Ustaz. Kita pergi ke pondok Kiai Atik Fahmi, cari anak-anak yang udah hampir jadi, kita kirim ke Tarim, pulang nanti jadi guru di situ. Mau aja dia udah pembebasan tanah. Nah itulah dakwah kita. Karena kalau kita berkoar-koar mati-mati khutbah, tak dapat kita itu tanah itu. Ujung-ujungnya nanti ya dana juga. Tapi kalau dia dengan kekuasaan dia, makanya tadi karena di situ Kapolres ada, bupati, penting sampai dulu. Masalah dia lakukan tak lakukan, kita doakan sama Allah SWT, terbuka pintu hati dia, didoakan orang banyak, termotivasi dia. Jamaah pun bertanya-tanya, yang kemarin yang disampaikan Ustaz Somad itu mana Bu? Itu. Nah, jadi itulah dakwah itu. Jadi dakwah itu bukan yang ceramah itu aja yang membuat Ustaz Somad sampai kemari.
yang mengamankan, yang mendesain baleho, yang umbul-umbul, yang bagian desain grafis, yang bagian lampu, yang kameramen, yang lighting. Itu semua bagian dari dakwah. Apakah yang ceramah lebih besar pahalanya di akhirat? Belum tentu. Bisa jadi yang ceramah itu yang pahalanya udah nggak ada lagi. Karena ada riaknya. Ceramah itu kan riak. Tengok orang, dipuji orang. Begitu masuk mobil tadi langsung di pinggir kaca itu anak gadis. Padahal saya duduk dari awal di pinggir itu nggak ada apa-apa. Begitu kiai duduk situ langsung aja. Dan perlu kita ambil ijazah. Beda. Live di TikTok. Live ini? Luar biasa. Itu memang rezeki itu lain-lain memang. Nah, jadi saya memang itu hilang bahan saya karena dibilang live itu. Bahwa ini dakwah. Tapi tidak selamanya bahwa yang namanya dakwah itu khutbah, ceramah, tausiah. Itu salah satu cara dakwah. Ada cara dakwah dengan khutbah, dengan lisan. Tapi ada cara dakwah dengan tulisan. Nulis novel. Update status pun dakwah. Update status. Cerita pun dakwah. Cerita tentang orang mati suri. Dakwah. Aneh memang. Kadang lebih hebat dakwah jin lagi. Ini beberapa hari ini kan heboh. Orang takut mati bawa behel. Ustadz ceramah tak ada orang percaya. Pas jin kerasukan percaya. Iya. Percaya orang, takut orang pakai behel. Bertanggalan behel sekarang. Takut, pin-pin takut. Ustadz mau pakai dalil, pakai LCMA, profesor, tak percaya orang. Jin kemasukan sekali percaya orang. Itu. Luar biasa dakwahnya. Intinya bagaimana pesan-pesan ini sampai. Kita punya ketua, momen pertama. Bahwa kemudian kita percaya. Yang kedua, berjamaah. Lalu kemudian setelah kita ini sama-sama, apa yang perlu kita lakukan ini? Ya berdakwah, sesuai kemampuan kita masing-masing. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah sayang kepada hamba itu, dipakainya hamba itu. Ini yang di samping saya termasuk orang-orang yang dipakai Allah. Ini dipakai Allah untuk ngurus anak orang ribuan orang. Ini dipakai Allah untuk ngurus umat wal ummahat. Ya. Antum dengan segala bidang antum masing-masing dipakai Allah antum. Dipakai Allah untuk ini, dipakai itu. Ketika antum sudah dipakai Allah di satu aspek ini, antum fokus saja di situ. Gak usah mau pindah ke yang lain. Berarti menurut ilmu Allah, antum memang layaknya di situ. Saya memang sudah dipakai Allah di sini, Pak Ustaz. Kerja di tempat lain nanti macam tukang yang belum terbiasa, tukang reparasi tape radio orang rusak dibetulkannya, begitu udah pasang lebih baut saja. Kalau kurang berarti kan hilang, ini berlebih saja. Itu. Jadi bingung sendiri. Saya husnuzon pada Allah, berarti menurut ilmu Allah saya memang dipasangnya untuk tapi akbar. Tapi saya tidak mengecilkan yang mengajar di kelas santrinya cuma 2. Boleh jadi dari murid dia yang 2 itulah derajat dia diangkat Allah. Dan dari murid dia yang 2 orang di kelas itulah nanti yang akan mendirikan 1000 pondok pesantren. Jadi kita selalu melihat diri kita, tak apa-apa. Tak ada apa-apanya kita dibanding mereka. Jangan pernah amal orang. Karena nanti waktu kita menghadap Allah itu bukan ditengok yang gemuruh manusia itu. Yang ditengok adalah kecilnya keikhlasan. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amal yang kecil tapi besar karena niat. Jadi amal kita ini namanya dakwah. Yang berdakwah ini sama enggak, semua kita berdakwah sesuai dengan bidang masing-masing. Yang keempat, limitnya. Sampai kapan nih kita nih Pak Ustaz? Sementara malaikat maut datang. Ustaz kemarin di
Kalimantan Utara, terakhir sekali Tarakan. Habis itu sekarang Lubuk Linggau, besok mau ke Muko-Muko, lanjut lagi Bengkulu. Mana? Habis itu kemana lagi? Habis itu Sulawesi Selatan. Sampai kapan nih Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Sementara dia datang, kita keliling. Jadi antum kalau ditanya orang, kau ini kapan kok nggak letih kau? Ya nanti kalau malaikat mau datang istirahat gitu. Sementara dia datang, kita keliling dulu. Kalau udah dia datang, kita mau keliling tak bisa. Orang udah ngumpul pun datang, kita orang tuh lari. Limit kita sampai dia datang. Kalau dia sudah datang, Assalamualaikum kata dia, I'm coming. Udah selesai, habislah kita, dan kita insya Allah itulah istirahat. Mustarih wa mustarah minhu. Manusia ini dua. Yang pertama mustarih, istirahat. Ustaz kapan istirahatnya? Sering kan ini jamaah. Lama, saya karena sering jamaah itu nanya Ustaz kapan istirahat. Lama-lama saya mikir kayak, sebetulnya aku ini tak lelah. Yang lelah ini omongan cakap oh ini buat lelah. Kita sebetulnya tak lelah, tapi karena sering ditanya kapan Ustaz, lama-lama letih juga aku dengar cakap oh ini. Manusia ini dua. Yang pertama mustarih, orangnya istirahat. Yang kedua mustarah minhu. Mustarah minhu itu waktu kita mati orang itu istirahat. Si Anu meninggal, alhamdulillah istirahat. Kalau enggak waktu dia masih hidup Pak Ustadz, jantung kami dengar musik dari rumah dia, pum pam pum pam. Sekarang sejak dia meninggal istirahatlah kami satu gang untuk Pak Ustadz. Dulu waktu dia hidup Pak Ustadz, suara knalpotnya itu lah, 3 orang meninggal di gang kami gara-gara knalpot dia Pak Ustadz. Setelah dia meninggal, istirahatlah telinga kami Pak Ustadz. Jangan sampai kita mati orang istirahat. Kalau bisa kita lah yang istirahat. Jadi sampai kapan waktu kita ini berdakwah? Sampai malaikat maut datang. Waktu itulah baru kita istirahat insyaallah. Habib Mahdi udah istirahat. Habib Mahdi 2 istirahat dia udah. Istirahat dari pilpres, istirahat dari pilkada. Kita masih lagi. Orang yang mendaftar ke KPU kita yang pening. Habib Mahdi, rasa nampak senyum Habib Mahdi nengok gitu. Senyum dia kelena yang masih. Aku udah istirahat dah kata dia. Kita. Tapi kenapa kita belum disuruh Allah istirahat? Kenapa kita belum istirahat? Sama macam pelatih bola ditengok. Itu saja. Masih bertenaga lagi jangan. Berarti menurut Allah kita ini masih bertenaga. Masih ada lagi. Lari. Gol tak gol belakangan. Yang penting lari aja dulu. Nah, inilah limit kita. Sampai pada akhirnya nanti kita beristirahat, game is over. Selesai. Yang tak mau berjamaah, yang tak mau mengakui kelebihan orang, yang tidak mau mengikut ulama, yang tidak mau percaya, terserahlah. Sampai nanti akhirnya permainan catur selesai. Saat kotak ditutup, maka pion dan king berada di tempat yang sama. Waktu papannya ini memang betul, depan ini pion. Ini belakang kuda ini. Tapi begitu permainan sudah selesai ditutup, sama semua. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Jadi pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tim puas pasti bisa jawab kalau ditanya orang. Itu Ustaz Somad itu kesana kemari, kapan dia itu istirahat? Nanti malaikat mau datang berhenti dia itu insyaallah. Kalau tidak dikasih orang izin tausiah, streaming dari rumah. Kalau Ustaz tak bisa lagi bercakap, nulis. Kalau Ustaz tak bisa juga nulis, berzikir. Tak juga bisa berzikir, zikir qalbi kan. Allah, 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 Allah. Lisan tak bisa lagi. Terbaring di rumah sakit, sendirian kita.
stres, depresi. Enggak, orang beriman tidak stres, tak depresi. Dia sibuk dengan zikirnya. Allah, 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 Allah. Sampai pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Tengku Zulkarnain keliling sama kami di beberapa tempat, meninggal. Ustaz Mahir Tuwailibi keliling di beberapa tempat, meninggal. Kawan-kawan, sahabat-sahabat. Jadi perasaan saya sekarang ini sama macam di Mesir dulu, Ustaz. Saya kemana? Pulang. Saya kemana? Pulang. Saya kemana? Pulang. Hal gitu lah saya. Dulu waktu di Mesir gitu. Kok enggak pernah datang lagi dari sini? Ya udah pulang. Oh, sini? Ya udah pulang. Nah, sekarang di sini gitu ya. Saya kemana? Pulang, meninggal, Ustaz. Kita juga gitu. Pada akhirnya sekarang kita di sini. Sekarang sedang di sini. Ana sedang menengok Ustadz Thomas Ali dengan Kiai Muhammad Latif Fahmi. Dan di seberang sana ada Habib Mahdi. Coba dibalik posisi kita. Nyebrang kita ke sana. Kan ada Habib Mahdi di sana. Dan dari sana melihat kemari, di sini ada Ustadz Thomas Ali. Jadi kalau ada orang mengatakan, nanti kalau kami mati gimana lah Pak Ustadz? Mati itu hanya nyebrang. Dan bertemu dengan orang tersayang. Kalau di sini ada orang tersayang, di sana juga ada. Saya kalau mati, pindah ke sana. Kawan-kawan, di sana ada Ustadz Tengku Zulkarnain, di sana ada Ustadz Habib Mahdi, ada emak saya, ada ayah saya, ada atuk saya, ada om moyang saya. Jadi orang beriman tidak pernah sedih. Karena dia hanya sekedar menyeberang tempat dan dia melihat. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Amal kamu tiga yang melihat. Pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga al-mu'minun, orang beriman. Orang beriman melihat. Mak saya sekarang sedang melihat, ayah saya, guru-guru saya melihat amal saya sekarang. Begitu juga kalau kita mati, kita tengok amal kawan saudara kita. Bangga Habib Mahdi yang kita. Dia sudah meninggal, silaturahim kita tetap tersambung. Pada akhirnya, begitulah kita memahami hidup. Jadi orang beriman tidak stres, tidak depresi. Kenapa? Karena dia menganggap dunia ini hanya perjalanan aja. Satu episode hidup. Masih ada episode alam barzakh. Habis itu menunggu hari kiamat. Habis itu kiamat ditiupkan sangkakala. Bangkit di padang mahsyar. Terus sampai nanti pada akhirnya kita di surga Jannatul Firdaus. Allah pertemukan anak dengan antum. Tertulis di Lauhil Mahfuz malam ini kita bertemu. Takdir Allah SWT. Berjumpa dengan orang baik di tempat yang baik, membicarakan yang baik. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Dan pada puncaknya nanti kita berada di tempat yang terbaik Jannatul Firdaus bersama orang yang terbaik Sayyidina Muhammad SAW. Itu sebagai pengantar dialog kita malam ini. Saya serahkan kepada Kiai. Jadi menurut urutan ini tadi ya, sini dia, habis itu baru mutar mulai. Yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza kepada Ustaz Abdul Somad yang Masya Allah membangunkan jiwa kita untuk berjuang. Dan Alhamdulillah beliau menetapkan Ustaz Kemas Muhammad Ali untuk menjadi ketua tim Ustaz Abdul Somad sebagai teman dakwah beliau untuk senantiasa keliling di kawasan yang ditentukan oleh Ustaz Abdul Somad dan timnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membangunkan semangat ini buat kita semua insya Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman bersama Ustaz Abdul Somad sejatinya bukan mengangkat bendera Ustaz Abdul Somad, tapi mengangkat bendera kita sendiri. Hanya saja kita gentol bendera yang beliau bawa, yang bendera yang beliau bawa pun bergentolan dengan guru-gurunya sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka saya hanya mengajak kita semua, kita bersyukur yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, kita dipilih
kumpul sama orang-orang baik. Coba kalau seandainya teman-teman ini tim biduan, ya, tim artis, tim atau apapun, maka satu hal yang akan terkena dengan hadis Nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman au muta'alliman. Maka semua dunia itu mal'unah dan semua di dalamnya dilaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah bersama orang alim, bersama muta'allim, kita ini muta'allim. Maka insya Allah yang seperti ini masuk dalam kategori mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin doa guru-guru kita buat kita, sebagaimana guru kita berdoa, Allahumma alhiqna bis salihin, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Dan alhamdulillah teman-teman ditemukan sama Ustaz Ali, lalu Ustaz Ali ditemukan dengan Ustaz Abdul Somad, dan kita keliling alhamdulillah melihat orang-orang yang mendengarkan dakwah, melihat orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan kita mengatur bagaimana acara dengan baik. Sekali lagi saya justru mengucapkan terima kasih sama Ustaz Kemas Muhammad Ali, sama juga Ustaz Abdul Somad, sama juga Bang Hendri, ya, kami dipilih. Nah, kami dipilih dan kami menyambut panggilan ini sebagaimana tercatat dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, sebuah ungkapan dari Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menyampaikan idza nadal munadi, kalau datang sebuah panggilan falam yujib, kemudian dia tidak menjawab panggilan itu, dua pilihannya, lam yurid, memang dia tidak mau, au lam yurad bihi, atau bisa jadi dia tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini mungkin kalau dia mau tidak mau, tapi alhamdulillah dipaksa mau. Alhamdulillah dipaksa mau, walaupun teman-teman mungkin berutuan, ya, itu biasa namanya manusia. Berutuan itu di sini apa bahasa kita, bahasa Indonesia, gerutu, ya, barangkali capek atau apa. Tapi ala kulli halin, tadi kami juga ngomong sama Ustaz Muhammad Ali bahwasanya kami ini senang Ustaz Abdul Somad diajak begini. Kenapa? Karena dalam rangka khidmah. Mudah-mudahan khidmah kami diterima Ustaz Abdul Somad, ya, sebagai teman untuk apa? Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu aja Ustaz Abdul Somad, tidak ada yang mau disampaikan. Terima kasih, kami sudah diajak untuk sama-sama berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya, kita dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Tadi satu hal yang kita garis bawahi, jadi bahwa ada pelajaran hati yang diberikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad yang luar biasa, bahwa kita harus mengakui bahwa Allah itu memberikan kelebihan kepada seseorang, dan ini yang paling berat. Jadi Ustaz Fahmi ngomong, Pak Bu Bupati pengen UAS jalan lewat jalan tengah. Nah bilang tak do, kalau lewat jalan tengah bunuh diri. Ngapa? Dia tidak bayangkan, memang kalau Bu Bupati lewat, orang cuma ngelambai-lambai ke tangan baik. Tapi kalau UAS yang lewat, seluruh orang tuh pengen meluk. Dan itu memang kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dan kita harus nerimo memang. Mungkin kan kalau Cak Yanto kan besar tinggi lebih belagak memang dia. Mungkin kan lebih putih, lebih besar tinggi. Tapi perempuan lebih histeris ketika melihat UAS lewat. Mungkin kan Yanto tidak bisa nerimo, ngapo besar badan aku, putih badan aku, ngapo kok perempuan lebih histeris ketika melihat UAS. Ya memang itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang mengakui kelebihan itu, Kiai. Tapi yang pasti dapat Ustaz Ali. Karena saya kebagian berkahnya kelebihannya di situ, Kiai. Iya. Jadi memang ini pelajaran berharga yang harus kita dapatkan dari Tuan Guru tadi, bahwa memang kita tidak bisa, harus memang legowo kata orang tu. Mungkin ilmu lebih tinggi dari kita, belagak lebih hebat ada di kita, berduit ada di kita, tapi memang Allah terima mau lebih senang sama dia. Dah baca, iya kan? Dia sebetulnya menyadarkan kami. Aku tidak dulu itu. Aku tidak dulu kami paham. Ya memang itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tidak bisa memungkiri. Jadi ini pelajaran yang menurut saya memang luar biasa. Iya dong, besar tinggi nganteng macam itulah Pak. Tidak baca. Dan memang itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah yang harus kita akui. Nah, mengakui inilah yang memang sesuatu hal yang sangat berat memang ya, bagi orang-orang yang punya penyakit hati memang. Untuk bisa mengakui kelebihan orang lain itu kita rasanya berat. Padahal kita sejatinya menyadari bahwa memang Allah sudah mendudukkan dia dengan posisi yang luar biasa. Dan yang kedua tadi Tuan Guru ngajarkan kita tentang kesendirian, bahwa kita tidak bisa sendiri. Jadi kita memang dengan bersama itu kita menjadi kuat. Dan bukti Tuan Guru sendiri kan tidak tahan sendiri, beliau langsung kemudian ya karena itu bukti bahwa tidak kuat sendirian itu Ustaz. Ya, bahwa tetap harus punya teman gitu. Baik itu teman hidup, teman dakwah, teman perjalanan. Artinya ketika iya. Bahwa ketika kita sendirian terasa memang tidak lemak macam itu kan, maka memang rami-rami berbuat tim macam itu kan, memang menjadikan kita menjadi lebih kuat Kiai. Jadi banyak hikmah dan pelajaran malam ini yang kita dapatkan. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung, kan jarang kan dapat momen sama Tuan Guru, bisa duduk langsung, bisa ngobrol, silahkan. Mungkin selama ini kita cuma jenguk wong yang bertanya jawab sama Tuan Guru. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang ingin tanya jawab, silahkan tanya jawab bukan curhat Udah ganti curhat-curhatan ini banyak masalah kan. Ini lemahlah aku terus terang dulu dengan kamu. Ini bukan curhat, ini tanya jawab Jadi kita tidak usah curhat. Kalau nak tanya jawab silahkan. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya jawab sama Tuan Guru langsung, silahkan. Ada? Silakan. Mana siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tuan Guru. Anak ini pengen tentang gambar yang ada di tangan anak nih. Karena anak ini gue pengen bersih daknya. Anak itu nggak ngambil udhunya, cara anak untuk di bulan Ramadan kemarin juga berudhu untuk sholat. Itu dulu Tuan Guru. Ini dari Baker Subuhan guys. Ya, orang ini dengan badannya ini dulu kata buku gambar, ini gambar badan. Dulu maksudnya ini nak nakut-nakuti malaikat ya ini. Jadi kalau mati itu nggak tahu aku ini preman rupanya. Rupanya alhamdulillah ini dalam perjalanan dakwah justru mengawal Kiai ini. Mungkin seperti Umar bin Khattab lah Kiai, premannya kota Mekah lah kira-kira kan. Dan ini kita punya juga Umar bin Khattab dari Baker Subuhan. Jadi mungkin bertanya tentang masalah tato Kiai. Mungkin apakah beliau dikasih keistimewaan karena bertato ini, atau karena mungkin sholatnya gimana dan lain sebagainya. Terima kasih. Nanti kalau ada rezeki panjang umur bisa tawaf sa'i haji umroh ke Makkah. Amin. Nampak perempuan Arab Badui yang paling tidak 3 minimal tato. 1 di kening, 2, 3. Jadi dari zaman Nabi dulu sampai sekarang masih ada. Maka keluarlah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahu al-washimat, Allah melaknat washimat, perempuan tukang buat tato. Karena memang dulu perempuan itu yang mentato perempuan itu. Wal mutashimat, minta buat tato. Wal mutanammisat, yang mencabut dan mencukur alis. Wal mutafalliyat, yang mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, yang kelima, mughayyirat, merubah anggota tubuh lil husni, karena untuk cantik.
Jadi kalau memang tak layak, dia tidak normal, merubahnya jadi normal boleh. Tapi kalau sudah normal hanya untuk cantik-cantik, itu kerja setan. Yang mancung, oplas, segala macam. Nah, itu hadisnya tentang tato. Bagaimana yang sudah terjadi? Maka yang sudah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dosa karena tadi dilarang buat tato. Kalau dilarang kan haram. Melakukan perbuatan haram. Lalu kemudian bertaubat, ya diampuni Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat seperti tak berdosa. Bersih sebersih-bersih. Bagaimana dengan gambar yang sudah ada di dalam? Maka memasukkan tinta ke dalam kulit tidak menghalangi air wudhu. Yang menghalangi wudhu itu adalah cat. Memasukkan warna inai ke dalam kuku tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu cat plastik di atas kutek. Nah, itu baru menghalangi. Jadi cara kerja laser itu memecah tinta yang ada di dalam kulit. Karena waktu tinta itu menggumpal, itu maka dia warnanya itu semakin tahun kan agak pudar. Karena dia mulai pecah. Ketika di laser, dipecahnya menjadi molekul kecil-kecil, lama-lama hilang. Nah, jadi apakah menghalangi wudhu? Tidak menghalangi wudhu. Karena tintanya itu masuk ke dalam, bukan di atas tinta plastik. Nah, jadi tidak ada kewajiban mesti menghilangkan. Tapi kalau ada orang yang mau menghilangkan, mubah hukum. Apa yang wajib dihilangkan? Kalau dia syiar jahiliyah. Misalnya dulu gambarnya tidak layak, atau ada logo agama lain, itu wajib dihilangkan. Apalagi sekarang alatnya ada. Tapi kalau tidak ada, atau dulu gambar perempuan, ternyata sekarang menikah sama perempuan lain. Kan setiap perempuan tuh nengok gambar itu kan cemburu dia. Nah, itu mesti dibuang. Kalau tidak berkelahi tiap hari kan. Dikasih cadar. Jadi hukum aslinya, hukum asalnya tak wajib dibuang. Tapi ada beberapa hal yang wajib dibuang kalau terkait dengan syiar jahiliyah dan syiar agama lain. Tapi kalau yang tidak, yang sudah ada, tidak. Saya Pak Ustadz mau menghilangkan ini semua. Sekarang ada hapus tato gratis. Komunitasnya dari Bandung. Saya ketemu itu. Bagus. Alatnya itu sekitar 200-300 juta. Maka satu alat itulah mereka bawa keliling provinsi. Maka pernah ada buat acara donasi untuk wakaf mesin laser penghapus tato. Baik kalau mau dibuang, tapi bukan wajib. Nah, karena hukum asalnya tidak menghalangi air wudhu. Wallahu a'lam.